Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Bagaimana kabar saudara-saudaraku sekalian di hari yang ke-6 terkait di bulan Ramadan ini? Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kemudian menambahkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan segala khilaf dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan pada video yang lalu bahwasanya kita hendaklah tidak menjadikan Ramadan ini hanya sekedar seremonial, hanya sekedar rutinitas. Ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, kita semangat untuk mengkaji keislaman, ikut kajian-kajian jelang berbuka, kajian setelah sholat tarawih, kajian setelah sholat subuh. Namun ketika Ramadan sudah usai, maka semuanya itu hilang, tidak membekas. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Maka melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, bahwasanya di dalam bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan kemudian di bulan Ramadan ini diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka definisi dari takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah takwa ya khaufu bil jalili, takut terhadap Allah SWT, wa amalu bitanzili, dan beramal atas dirinya bitanzili, dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, itulah definisi takwa. Juga bisa diartikan takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karenanya, ketika kita ingin tunduk dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah sewajibnya kita kemudian memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini kita hendaklah kemudian menimba ilmu sebanyak-banyaknya, rakus terhadap informasi dan referensi terkait agama Islam, agar kita kemudian berhati-hati, terjaga atas segala apa yang telah dilarang oleh Allah, kita tidak kemudian melanggarnya, dan kita memahami terkait dengan perintah-perintah Allah, kemudian kita melaksanakanlah. Jadi itulah definisi daripada takwa. Maka ketika kemudian orang itu memiliki keimanan yang kuat, insya Allah dia akan senantiasa tunduk dan taat terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ketika kemudian orang-orang beriman itu diseru untuk tunduk dan taat terhadap ketetapan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, melalui hadis Rasul SAW, maka jawaban daripada orang yang beriman itu adalah
sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebab daripada ketakwaan itu sendiri ada kemudian Allah menggambarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya ada seseorang itu yang kemudian bertakwa tidak dengan sungguh-sungguh. Bisa juga kemudian diartikan bermain-main dalam hal keimanan. Bisa jadi hari ini melaksanakan suatu ibadah dan dia menganggap biasa untuk kemudian melaksanakan kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan inilah yang kita sering luput terhadap bagaimana memprioritaskan mana yang dinamakan kewajiban, mana yang kemudian dinamakan sunnah. Ketika kita sibuk kemudian sholat tarawih yang di situ adalah sunnah, maka kita di sisi lain melanggar hukum-hukum syara. Kita berangkat tarawih dengan tidak menutup aurat. Naudzubillah min dalik. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, bagaimana kemudian kita menempuh atau mencari jalan untuk mendapatkan suatu keimanan yang kokoh, keimanan yang hingga menjadikan haqqa tuqatih, yang mana takwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Maka insya Allah pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan bahas bagaimana bab thoriqul iman. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.